saya dan kita akan lanjutkan dengan belajar bahasa Ibrani. Dan khusus untuk hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti. Ya, saya berharap saudara bisa mengikuti materi ini dengan baik. Tuhan memberkati. Selamat sore saudara sekalian. Ya, kita akan belajar kembali bahasa Ibrani. Dan hari ini kita akan belajar untuk kata ganti atau pronoun. Kata ganti ya. Yang pertama itu kata ganti orang atau personal pronouns. Kata ganti orang hanya dipakai untuk menyatakan subjek dalam sebuah atau suatu kalimat. Ya, kata ganti di sini yaitu aku. Aku menolong. Kata ganti aku menggantikan nama subjeknya. Jadi subjeknya siapa? Andi. Aku. Untuk menyatakan objek, bahasa Ibrani selalu memakai singkatan dari kata ganti orang yang ditempatkan sebagai akhiran pada kata lain. Contohnya Tuhan menolongnya. Nah, ini kata ganti juga. Namun untuk sementara kita membatasi ya kepada kata ganti yang lengkap yang berdiri sendiri seperti subjek kalimat. Jadi ini khusus untuk ini. Nah, ada bentuknya, yang pertama tunggal, lalu yang kedua jamak. Yang tunggal ini ada saya atau aku, ini untuk maskulin atau feminim. Bahasa Ibraninya ani, anoki. Untuk engkau atau ya engkau maskulin feminim, engkau maskulin itu adalah ata. Engkau feminim itu adalah at. Bentuk ketiganya yaitu dia. Dia maskulin, dia feminim. Dia maskulin itu who. Dia feminim itu he. Bagaimana bentuk jamaknya? Nah, di sini kita atau kami untuk maskulin feminim ini adalah anahnu. Lalu untuk kamu sekalian maskulin itu atem. Untuk kamu sekalian feminim itu adalah athena atau aten. Lalu untuk mereka maskulin atau mereka feminim, mereka maskulin itu hema, hem. Untuk feminimnya itu hena, hen. Nah, memang yang ini jarang muncul ya. Ini jarang muncul ini. Mari kita akan lihat contohnya, yaitu akulah Allah Yahweh. Ani Elohim Yehovah. Ani aku, Elohim Allah, Yehovah Yahweh. Yahweh ya. Jadi di sini ani ini berdiri sebagai subjek. Engkaulah orang itu, ata hais. Ata itu engkau, hais orang itu laki-laki sebenarnya. Ha itu ya. Dia adalah sang raja yang benar. Hu hameleh hagadol. Hu dia, hameleh sang raja, hagadol yang besar. Mereka adalah hamba-hamba yang baik. Hema abadim tobim, hamba-hamba. Ini jamak. Mereka kan hema ya. Jamak. Hema kan jamak mereka. Abadim ini jamak dari ebed, hamba. Nah, otomatis di sini tobim menjadi jamak. Ya, ini sebagai penjelas dari kata benda ini. Jadi itu yang pertama, kita belajar kata ganti orang. Jadi kata ganti orang. Lalu yang kedua kita belajar kata ganti penunjuk, demonstrative pronouns. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, demikian juga dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang menunjuk pada hal yang dekat, ini, orang ini, buku ini. Hal yang jauh, itu, buku itu atau orang itu.
Dalam hal ini bisa jadi pemakaian kata itu membingungkan karena kata tersebut juga dipinjam sebagai kata sandang tertentu. Ya, kita lanjutkan. Yang sebenarnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam pelajaran ini, kata itu dipakai dalam arti yang sebenarnya, yaitu sebagai kata ganti penunjuk. That's dalam bahasa Inggris. Mari kita lihat bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk tunggal itu se itu ini untuk maskulin dan short itu feminim ini. Lalu untuk itu maskulinnya adalah who dan feminimnya adalah he. Bagaimana dengan jamak? Ini untuk maskulinnya adalah le. Untuk feminimnya adalah le. Ini untuk bentuk jamak ini. Bagaimana dengan itu? Nah, jamaknya adalah untuk maskulin hema, hem. Untuk feminimnya itu adalah hena, hen. Jadi ini sudah menjadi peraturannya ya, seperti itu. Mari kita lanjutkan. Perhatikan bahwa kata ganti orang ketiga dipinjam untuk berfungsi sebagai kata ganti penunjuk. Sama seperti kata sifat, demikian juga kata ganti penunjuk dapat dipakai dengan dua cara berikut ini. Yang pertama itu kata ganti penunjuk yang berfungsi sebagai keterangan langsung, adjektif, untuk sebuah kata benda. Laki-laki ini, wanita itu, ditempatkan di belakang kata benda yang diterangkan, mendapat awalan penentu sama seperti kata benda. Misalnya, laki-laki ini hais hase. Ya, ini kata ganti penunjuk yang berfungsi sebagai keterangan langsung. Laki-laki itu hais hahu, wanita ini haisa hasot, wanita itu haisa hahi, dan para laki-laki ini ha anasim ha le. Para laki-laki itu ha anasim ha hem. Kata ganti yang berfungsi sebagai keterangan. Lalu yang kedua, kata ganti penunjuk yang dipakai secara predikatif. Kita dengar ada atributif dan predikatif. Ditempatkan di depan kata benda tidak mendapat awalan penentu. Mari kita lihat. Nah, ini di depan ya. Inilah bapak yang tua itu se a ap ha ap ha saken. Inilah wanita yang jujur itu sot ha isa hai sara. Inilah para imam yang besar itu ele ha kohanim hak dolim. Inilah dia raja yang bijak itu hu hameleh ha hakam. Iya. Jadi kita sudah belajar kata ganti tadi, yang pertama sebagai kata ganti orang, lalu yang kedua sebagai kata ganti penunjuk, lalu yang ketiga kita belajar adalah kata ganti tanya. Dalam bahasa Ibrani ada dua yang dipelajari dalam bagian ini. Yang pertama mi, siapakah? Yang kedua mah, apa? Contoh, siapa engkau? Mi ata. Siapa orang itu? Mi hais hahu. Lalu bagaimana dengan mah? Mari kita lihat. Mah apa? Atau alangkah. Jadi bisa diartikan apa, bisa diartikan alangkah. Biasanya mah dihubungkan dengan kata yang berikut melalui garis mahkef. Ini garis mahkef itu garis yang seperti ini. Dan huruf pertama kata berikutnya akan mendapat titik pendua kalian. Ini huruf pertamanya ya. Jadi ini ada, lalu ada tet, ada dapat. Apa ini? Mah seh. Alangkah baiknya mah top. Kata mah bertemu dengan huruf tenggorokan dalam kata berikutnya. Maka vokalisasi ma akan berubah sesuai dengan peraturan yang diuraikan sehubungan dengan awalan penentu. Lihat bab 8.3. Sehingga melalui kompetensi akan terjadi bentuk-bentuk seperti berikut. Tanpa dages forte. Apa korban itu? Mahaseba hahu. Apa korban itu? Apa yang telah dilakukan meh asita.
Ini kata kerja nanti kita akan pelajari lebih jauh ini ya. C, mi atau ma sewaktu-waktu juga diterjemahkan apa? Barang siapa atau apa saja. Memang tergantung apa konteksnya. Terakhir, awalan tanya, interrogative. He. Berhubung tidak ada tanda tanya dalam bahasa Ibrani, maka kata atau hal yang dipertanyakan dibubuhkan awalan he. Ini sewa gabungan he ya. Bahasa Ibrani memakai akhiran k untuk maksud yang sama. Dengan kata lain, adanya awalan he berarti yang berikut merupakan pertanyaan yang menurut bahasa Indonesia harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini yang terakhir. Besarkah pohon-pohon itu? Habdolim ha'asim haham. Ya, ini pohon-pohon ini besar. Haham itu ya. Bukankah engkau laki-laki? Elo is ata. Nah, ini loti bukan, is laki-laki, itu engkau. Selamatkah engkau? Hasalam ata. Di depan sewa awalan tanya mendapat patah. Ini patah bukan hatep patah. Iya, iya. Terakhir, di depan huruf tenggorokan awalan tanya dapat mengalami perubahan vokal sama seperti awalan penentu sehingga menjadi h atau he. Untuk membedakan awalan tanya dari awalan penentu perlu diingat satu, vokal awalan tanya yang biasanya ialah hatep patah, vokal awalan penentunya adalah patah ya. Biasanya hatep patah nih, hatep patah. Awalan tanya tidak diikuti dages forte. Tapi awalan tanya agak jarang ditemukan, sedangkan awalan penentu amat sering ditemukan. Ya, saya rasa itu untuk materi ini. Tuhan Yesus memberkati.